Mossad. Dengar namanya aja, kita pasti langsung kebayang operasi rahasia, agen-agen bayangan, dan misi yang kayaknya mustahil banget. Nah, kali ini kita bakal bedah anatomi salah satu badan intelijen paling efisien dan jujur aja paling ditakuti di dunia. Mereka ini terkenal banget sama operasinya yang super berani dan super tertutup. Tapi, pertanyaannya gini, gimana caranya sebuah organisasi bisa sampai punya status legendaris kayak gitu? Nah, di sini kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Caranya, dengan ngelihat beberapa operasi Mossad yang paling terkenal yang benar-benar ngebentuk reputasi mereka selama puluhan tahun. Oke, kita mulai dari namanya. Secara resmi, nama lengkapnya tuh Hamossad, Lemodiin Ulatafkidim Meyuchadim. Agak panjang ya? Intinya sih Institut untuk Intelligence dan Operasi Khusus. Sejak didiriin tahun 1949, misinya udah jelas banget. Ngumpulin info intelligence, ngelawan terorisme, dan ngelakuin operasi-operasi khusus di luar negeri buat ngelindungin kepentingan Israel. Legenda Mossad itu nggak dibangun dalam semalam. Fondasinya tuh diletakkan lewat operasi-operasi yang gila banget seolah-olah nembus waktu. Mereka ini memburu burunan-burunan sejarah buat ngasih apa yang mereka anggap sebagai keadilan, nggak peduli sejauh apapun targetnya sembunyi. Yuk, kita mulai dari salah satu yang paling ikonik. Bayangin deh, tahun 1959, Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, ngasih perintah langsung ke kepala Mossad, temukan dan tangkap Adolf Eichmann. Dia ini salah satu arsitek utama Holocaust. Jadi, misi ini bukan cuma berisiko, tapi syarat banget sama nilai sejarah. Dan eksekusinya, wah benar-benar tanpa celah. Bisa dibagi jadi 4 langkah kunci. Pertama, mereka berhasil ngelacak Eichmann sampai ke Argentina. Kedua, identitasnya dikonfirmasi diam-diam. Ketiga, mereka nyulik dia langsung dari jalanan Buenos Aires. Dan yang paling susah, keempat, mereka berhasil nyelundupin dia ke luar negeri buat diadili di Israel. Ini cetak biru klasik dari presisi Mossad. Nah, sekarang kita pindah ke momen yang jauh lebih kelam. Olimpiade Munich 1972. Dunia bener-bener kaget waktu ada serangan teroris dari kelompok Black September yang ngebunuh 11 atlet Israel. Buat Israel, ini tuh kayak deklarasi perang, dan mereka mutusin buat balas dendam. Respons mereka ini dikenal sebagai Operasi Murka Tuhan. Dan lihat deh, ini bukan misi satu malam loh. Ini adalah kampanye perburuan tanpa henti yang jalan selama bertahun-tahun, nyebar ke banyak negara. Ini nunjukin betapa sabar dan mematikannya jangkauan global Mossad. Oke, kita geser sedikit ke era Perang Dingin. Di sini, fokus mereka mulai berkembang. Pertempuran di era ini bukan cuma soal manusia, tapi juga soal teknologi. Nah, buat Mossad, ini artinya mereka harus dapetin teknologi musuh dengan cara apapun. Dan inilah salah satu misi mereka yang paling nekat. Ini benar-benar kedengeran kayak plot film deh. Misinya simple tapi gila banget. Curi sebuah MiG-21, jet tempur paling canggih punya Uni Soviet waktu itu yang juga dipakai sama negara-negara Arab. Jadi pertanyaannya kan gimana caranya ngedapetin jet tempur musuh? Mereka nggak nyerbu hanggar ya, cara mereka jauh lebih cerdik. Lewat operasi yang namanya Operasi Diamond, mereka itu nggak nyuri pesawatnya, tapi mereka nyuri pilotnya. Mereka berhasil ngebujuk seorang pilot Irak buat nerbangin MiG-21-nya dan membelot ke Israel. Kemenangan intelijen yang luar biasa banget. Sekarang, yuk kita fast forward ke abad ke-21. Medan pertempurannya udah berubah total. Nah, metode Mossad pun ikut berevolusi. Dari yang tadinya penculikan dan pembelotonan yang dipimpin manusia, sekarang jadi operasi cyber dan infiltrasi yang canggih banget teknologinya. Salah satu contoh paling kerennya ada di tahun 2018. Targetnya bukan lagi manusia atau jet tempur, tapi informasi itu sendiri. Mossad nyusup ke jantung kota Tehran buat nyuri arsip program nuklir rahasia Iran. 0,5 ton. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. 0,5 ton. Agen Mossad berhasil ngebobol 32 brankas dan bawa kabur 0,5 ton dokumen rahasia dari Iran tanpa ketahuan sama sekali. Skala dan keberanian operasi ini benar-benar susah dipercaya. Sekarang, coba perhatiin tanggal ini. 17 September 2024. Sebuah tanggal yang baru-baru ini banget masuk ke dalam sejarah operasi intelijen. Emangnya apa sih yang terjadi di hari itu? Ini dia yang terjadi. Dalam operasi yang namanya Grim Reaper, ribuan pager milik anggota Hizbullah di Lebanon tiba-tiba meledak barengan. Dan sinyal
Buat meledakinya, itu dikirim langsung dari Israel. Bayangin deh, sebuah serangan fisik yang masif dan presisi, tapi pemicunya sepenuhnya lewat sinyal digital. Ini contoh sempurna gimana Mossad ngubah kode jadi senjata. Nah, semua operasi gila ini pasti bikin kita mikir kan, gimana caranya mereka bisa ngelakuin semua ini? Jawabannya itu ada di posisi mereka yang unik dan kebebasan operasional yang mereka punya. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Beda sama badan intelijen lain, Mossad itu nggak diawasin sama parlemen atau pengadilan. Mereka cuma bertanggung jawab langsung ke satu orang aja, Perdana Menteri Israel. Ini yang ngasih mereka kecepatan dan kerahasiaan yang nggak ada tandingannya. Efektivitas Mossad itu seringkali datang dari keberanian mereka buat main di wilayah abu-abu hukum internasional. Ingat penculikan Eichmann di Argentina? Atau pencurian arsip di Iran? Itu semua kan dilakuin di negara lain tanpa izin. Nah, ini yang bikin mereka efektif, tapi sekaligus juga kontroversial banget. Jadi, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Keberadaan dan aksi-aksi dari badan intelijen kayak Mossad ini maksa kita buat mikir, di dunia yang terus berubah dengan ancaman yang makin kompleks, sebenarnya di mana sih kita harus narik garis batas antara ngelindungin keamanan negara sama negakin hukum internasional? Nah, pertanyaan itu saya serahin ke kalian buat direnungkan.